dan tahun-tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya, dan hari-hari ke depan pun mudah-mudahan diperbaiki hari kita oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang sebelumnya. Itu yang pertama, letaknya keistimewaan bulan Muharram di sisi Allah. Singkat saja, sebenarnya sangat panjang sekali jemaah. Terus keistimewaan yang kedua, bulan Muharram ini terletaknya di sisi Allah adalah di situ terdapat tanggal 10 Muharram, tepat pada hari ini jemaah. Tepat pada hari ini. Bagaimana mulianya tanggal 10 Muharram atau hari ini, hari Jumat. Bagaimana mulianya 10 Muharram jamaah adalah Allah menciptakan segala bumi dengan langit ini adalah tepat pada tanggal 10 Muharram. Yang kedua, turun pertamanya hujan ke bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tepat pada tanggal 10 Muharram. Tepat pada hari ini tanggal 10 Muharram jamaah. Bukan hanya itu saja jamaah. Dikatakan dalam kitab Nazatul Majalis, yaitu juz 1 halaman 147, di situ diceritakan dari mulai Nabi Adam, ya, setidak-tidaknya ada 10 nabi yang Allah muliakan dalam bulan Muharram, yaitu tepatnya pada 10 Muharram ini. Jadi sangat rugi, ya, sangat rugi kiranya jamaah yang hadir pada siang ini, pada Jumat ini, memasuki usianya 10 Muharram hari ini, tetapi belum sempat untuk melakukan ibadah puasa pada 10 Muharram. Tahun kemarin tidak juga, tahun sebelumnya tidak juga, tahun ini pun belum juga punya kesempatan. Sangat rugi rasanya. Kenapa? Keistimewaan bulan Muharram yang kedua terletak pada tanggal 10 Muharram, tepat pada hari ini, Jumat 10 Muharram 1445 Hijriah. Sangat mulia sekali bulan ini. Kenapa? Sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sahabat Nabi, hidup semasa Nabi, makan sering bersama Nabi, berjalan sering bersama Nabi, bertinggal selama Nabi. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis, kata beliau, innallaha aftarada ala bani Israila siyama yawman fis sanati, bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan kepada seluruh umat, ya, Bani Israel semasa itu, untuk mereka itu berpuasa 1 hari dalam 1 tahun. Ingat ini riwayat ini, jangan salah paham. Allah, kata Abu Hurairah, Nabi pernah meriwayatkan bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan berpuasa 1 hari dalam 1 tahun setiap tahunnya kepada umat Bani Israel ketika itu. Kapan harinya? Wa huwa ma yaum Ashura, yaitu tepat pada hari Ashura. Kapan itu hari Ashura? Wa huwa yaumal asir minal Muharram, yaitu tanggal 10 Muharram, berarti hari ini. Itu diwajibkan oleh Allah kepada, yaitu saat itu seluruh kaum Bani Israel diwajibkan puasa pada 1 hari itu, tanggal 10. Sedangkan umat Bani Israel aja diwajibkan oleh Allah ketika itu lah, maka sangat rugi besarlah kepada umat Muhammad pada sampai hari ini. Mereka belum juga punya kesempatan dan punya waktu untuk melaksanakan puasa pada tanggal 10 Muharram pada hari ini, pada waktu ini. Tapi mudah-mudahan jangan berkecil hati. Kalau kita belum mampu untuk hari ini dan untuk bulan ini atau tahun ini, mudah-mudahan tahun yang akan depan Allah panjangkan usia kita bisa memasuki dan melaksanakan puasa 10 Muharram tersebut. Kenapa? Sangat mulia sekali. Sangat mulia sekali 10 Muharram ini jamaah. Sehingga Nabi pernah ditanya oleh sahabatnya, Yauma Ashura ya Rasulullah, apa disebut dengan puasa Ashura ya Rasulullah? Faqala, Rasulullah menjawab ketika itu, hadis riwayat Muslim, faqala yukaffirus sanatal madiyah, puasa Ashura atau 10 Muharram, kata Rasul, ya, akan mampu menghapus dosa-dosa kecil 1 tahun sebelum ini. Masya Allah, ya, kalau kita mampu ikhlas puasa hari ini jamaah, hari ini contohnya kita mampu dengan ikhlas mengharap ridha Allah, kata Rasulullah, Allah akan menghapus dosa-dosa kecil kita 1 tahun sebelum hari ini atau 1 tahun sebelum waktu ini. Kaum muslimin yang berbahagia, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang terbaik, yang lebih baiknya kita puasa 9, 10 dan 11-nya. Contoh kemarin dan hari ini dan besok pagi, ya.
Itu namanya puasa 3 harinya, tanggal 9 dan tanggal 10-nya dan tanggal 11-nya. InsyaAllah mudah-mudahan selalu kebaikan akan diberikan oleh Allah kepada orang yang mau mengikuti apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan bulan Muharram yang kedua di sisi Allah Subhanahu wa taala terletak pada 10 Muharram. Kenapa? Allah memuliakan setidak-tidaknya 10 nabi semenjak terhitung dari mulai Nabi Adam. Tanggal 10 Muharram ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi bersama istrinya, yaitu namanya Siti Hawa, dengan tempat yang berbeda. Ketika sudah dipertemukan, di saat itulah tanggal 10 Muharram ya Nabi Adam berdoa kepada Allah dengan mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka pada tanggal 10 Muharram ketika itu taubat Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua pengangkatan Nabi Idris oleh Allah ke langit yang keempat. Sampai wafatnya Nabi Idris di langit yang keempat, itu Allah mengangkatnya adalah pada tanggal 10 Muharram. Yang ketiga adalah berlabuhnya kapal Nabi Nuh. Ya, ketika banjir bandang ketika itu selama 150 hari, ya, maka diselamatkanlah kapal Nabi Nuh oleh Allah ketika itu pun juga tepat pada tanggal 10 Muharram. Banyak lagi mujizat-mujizat yang lain jemaah. Nabi-nabi yang lain diangkat dan dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir adalah lahirnya Nabi Isa alaihi salam jemaah. Lahirnya adalah tepat pada tanggal 10 Muharram. Itu cerita itu diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Maryam ayat 19 sampai dengan ayat 40. Kita ambil satu ayat saja. Tanda mulianya, yang doanya yang dimakbulkan dan kebaikan diberikan oleh Allah pada saat kelahiran Nabi Isa, itu ayat ke-33-nya mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kata Nabi Isa dalam Al-Quran itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kesejahteraan dan keselamatan diberikan oleh Allah kepadaku, kata Nabi Musa, di saat aku lahir dan di saat aku meninggal dan di saat aku dibangkitkan oleh Allah nantinya. Masya Allah jamaah, bukan main ya. Setidak-tidaknya ada 10 nabi dan rasul yang Allah muliakan, yaitu tepat pada tanggal 10 Muharram. Termasuk yang terakhir tadi adalah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Berarti hari ini bukan hari sembarang hari, bukan hari yang kita anggap sepele, tetapi hari ini adalah hari yang sangat dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya untuk kesempatan yang relatif singkat ini tidak bisa banyak khatib sampaikan, tidak bisa panjang khatib sampaikan. Mudah-mudahan jikalau tahun ini kita belum bisa juga memuliakan bulan Muharram, dari masuknya tanggal 1 Muharram kita anggap itu adalah tahun biasa saja. Kita saking penatiknya dengan tahun Masehi untuk tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita peduli hendaknya dan prihatin hendaknya dan lebih ingat hendaknya dan lebih mencintai, yaitu bulan-bulan atau tahun-tahun baru Hijrah. Itulah yang tahun baru kita jamaah. Jangan kita peduli dengan tasabuh atau mengikuti acara orang-orang penyambutan tahun-tahun baru Masehi tersebut. Tanggal 1 Januari kita turun di lapangan berpoya-poya, bersukaria, bergedang hati. Tetapi datangnya tahun baru kita pura acuh tidak acuh, tahu tidak tahu. Maka inilah salah satunya ciri-ciri orang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu ke depannya memandu langkah kita dan membuka hati kita. Asal datang PHBI, Hari Besar Islam, kita selalu terbuka hati kita untuk merayakan dan menghadiri dan mengaji ulang bagaimana perjuangan demi perjuangan, kesengsaraan demi kesengsaraan Rasul kita, Nabi kita, demi terwujudnya, demi terrealisasinya dan demi bersebar luasnya agama Islam yang menyelamatkan manusia dari awal sampai akhirnya nanti. Kaum muslimin yang berbahagia, mungkin itu saja
yang bisa Khatib sampaikan. Mudah-mudahan bulan Muharram tetap mulia di sisi Allah dan kita muliakan ke depannya. Yang pertama karena tahun baru Hijriah, yang kedua terdapat 10 Muharram ke depannya. Mari kita sama-sama ingat, asal datang tahun lagi kita hidup, ingatlah 10 Muharram. Kita usahakan, tidak mampu puasa dari tanggal 1-nya, kita kejar puasanya tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11-nya. Insyaallah mudah-mudahan Allah akan selalu memberikan kebaikan kepada kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar.